Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Muhammadin wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Thumma amma ba'd fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Ikhwani wal akhwat a'azzani Allahu wa iyyakum jami'an. Alhamdulillah, puji dan syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Pada hari ini kembali kita melanjutkan kajian tauhid di tempat ini setelah beberapa bulan kita cuti istirahat, dan ini adalah merupakan salah satu bentuk ujian Allah Subhanahu wa taala kepada kita dengan adanya pandemi COVID-19. Banyak hal-hal yang biasa kita lakukan dari aktivitas-aktivitas dakwiyah, aktivitas thalabul ilm secara langsung terhenti. Namun di sisi lain, berhentinya majelis-majelis ilmu secara langsung itu adalah merupakan kesempatan bagi para thalabul ilm untuk memurajaah, mengulang-ulang kembali apa yang sudah dipelajari atau yang sudah disampaikan di majelis ilmu. Juga di antara hikmah adanya pandemi ini, kita lebih banyak di rumah, lebih banyak berkumpul bersama keluarga, bersama anak-anak kita, bersama dengan istri-istri kita, banyak melakukan ibadah di rumah, sehingga insya Allah rumah-rumah kita terbebas dari segala macam gangguan-gangguan dari makhluk-makhluk yang memang senang mengganggu kita dari ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ikhwah dan akhwat sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, tentunya kita juga selalu berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar supaya Allah Subhanahu wa taala segera mengangkat musibah yang menimpa kita ini, memberikan kesehatan kepada saudara-saudara kita yang terkena virus ini,
dan menjaga kita semua dari virus yang sangat mengkhawatirkan banyak orang. Bagi orang-orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, mereka meyakini bahwa apa yang terjadi semuanya sudah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala 50.000 tahun sebelum diciptakan langit dan bumi. Dan itu pasti terjadi. Orang-orang yang beriman tidak berlebihan dalam ketakutan, tidak berlebihan dalam kekhawatiran. Dan mereka juga tidak menganggap remeh. Ya, mereka meyakini bahwa ini adalah takdir Allah. Siapa yang tertimpa, maka itu sudah takdir Allah. Yang tidak terkena juga sudah takdir Allah. Tapi bukan berarti menantang, tidak. Tetap melakukan ikhtiar. Ya. Beriman kepada takdir itu tidak menafikan usaha. Ya, tetap melakukan usaha-usaha pencegahan, ya, seperti yang disarankan atau yang dianjurkan oleh pemerintah, ya, dalam hal ini ya, khususnya ya, dari bagian kesehatan. Dan tetap kita bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Banyak-banyak juga beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala, karena tidak ada satu musibah yang terjadi melainkan itu adalah merupakan akibat, ya, dari perbuatan dosa yang dilakukan oleh manusia. Dan Allah Subhanahu wa taala tidak akan mengangkat satu musibah, ya, dari manusia kecuali ya setelah mereka ya beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka ya, banyak-banyaklah beristighfar agar supaya Allah Subhanahu wa taala ya segera membebaskan kita dari wabah penyakit ini. Jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, pembahasan kita dalam ya, kajian ya tauhid oleh Syekh Al-Fauzan hafizahullah taala ini ya sudah pada bab yang kedua, pasal yang kedua, ya, bab kedua tentang tauhid ar-rububiyah, dan pasal yang kedua yaitu pengertian Rabb ya, dalam Al-Quran dan dalam sunnah ya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, ya, serta ya Rabb dalam pandangan ya umat-umat yang menyimpang. Ikhwan dan akhwat sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kata Rabb ya, dalam Al-Quran dan sunnah, ya, Rabb itu adalah bentuk masdar berasal dari ya fi'il rabba yarubbu, ya, yang artinya adalah mengembangkan sesuatu dari satu keadaan pada keadaan yang lain. Ya. Masya Allah. Ya. Sepertinya ada mobil yang masuk di lingkungan kita ini. Ya. Jadi makna Rabb ya adalah ya, mengembangkan sesuatu dari satu keadaan pada keadaan yang lain sampai ya keadaan yang sempurna. Nah, alam semesta ini diperhatikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alam semesta ini ya dikembangkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Setiap pergerakan yang terjadi di alam semesta ini ya atas pengaturan Allah Subhanahu wa taala,
atas pantauan Allah Subhanahu wa taala. Tumbuh-tumbuhan yang kita lihat dari biji, lalu kemudian dia tunas sampai besar, sampai berbuah, ya, itu secara bertahap semuanya dalam pantauan Allah Subhanahu wa taala. Karena dia, Allah Subhanahu wa taala adalah Rabb itu, ya, yang menumbuhkan tumbuhan-tumbuhan itu. Demikian pula kita manusia, ya, mulai dari nutfah, ya, lalu kemudian ya berkembang terus menjadi janin, ya, belum bernafas, lalu kemudian ditiupkan nafas sampai kemudian terlahir, kemudian ya mulai merangkak dan seterusnya sampai kita dewasa. Itu Rabba yarubbu. Siapa yang melakukannya? Allah Subhanahu wa taala. Ya. Dalam istilah lain juga Rabba yarubbu ini ya mendidik. Ya, mendidik. Ya, maka kita sering mendengar kata tarbiyah. Ya, pendidikan dari nol, dari dasar, ya, diberikan ilmunya, diperhatikan bagaimana pengamalan terhadap ilmu itu, diamalkan atau tidak, sesuai dengan apa yang diajarkan atau tidak, itu diperhatikan terus. Ya. Dan kata ya tarbiyah itu adalah kata ya yang digunakan di dalam istilah Islam. Ya, kata tarbiyah itu bukan milik satu kelompok, bukan. Ya. Siapa saja ya boleh menggunakan kata tarbiyah, ya, karena dia artinya adalah pendidikan, mendidik, membina, ya, pembinaan. Ya. Ya, bagaimana bentuknya? Disampaikan ilmunya, kemudian diperhatikan. Ya. Ya. Sebagaimana Rasulullah SAW ya mendidik para sahabatnya, mentarbiyah para sahabatnya, ya, diberikan ilmunya, lalu kemudian diperhatikan, ya, bagaimana penerapan para sahabat Nabi SAW terhadap apa yang ya telah diajarkan oleh Rasulullah SAW. Ya. Ya. Ya, jangan kita alergi dengan kata tarbiyah. Ya. Dan kita alergi dengan kata tarbiyah, dan tarbiyah itu sekali lagi bukan istilah yang diklaim oleh satu kelompok sehingga kemudian kita tidak boleh menggunakannya, tidak. Ya. Hanya saja yang penting untuk kita perhatikan bahwasanya ya, mendidik, ya, mentarbiyah seorang, ya, supaya dia menjadi hamba Allah Subhanahu wa taala. Ya, menjadi orang yang berbakti hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Adapun kalau ya istilah tarbiyah, kegiatan tarbiyah, lalu kemudian orientasinya adalah untuk ya satu ya komunitas tertentu, orientasinya ya adalah untuk membangun loyalitas kepada komunitas tertentu, ya maka ini ya perlu untuk kita perhatikan, ya, supaya tidak jatuh dalam al-asabiyah, tidak jatuh dalam istilah yang sering kita dengar hizbiyah, ya, ya kelompok-kelompok, ya. Akhwat sekalian dan akhwat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Jadi ya kata Rabb ya, dalam pengertian Al-Qur'an dan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, dia adalah ya kata masdar ya yang dipinjamkan kepada fa'il, pada pelaku. Ya. Dia aslinya adalah kata masdar. Ya, isim. Ya, kata kerja yang dibendakan, kalau istilahnya seperti itu. Ya. Dan kata ya Rabb ini ya tidak disebut sendirian kecuali untuk Allah Subhanahu wa taala. Ya, Ar-Rabb. Ya, kalau dikatakan Ar-Rabbu, maka yang dimaksud di situ adalah Allah Subhanahu wa taala. Ya. Dan Allah Subhanahu wa taala ya disebut Ar-Rabb karena dia yang menjamin segala kebutuhan makhluknya. Dia Ar-Rabb ya yang membina, yang menumbuhkan ya makhluk-makhluk yang dia ciptakan. Ya. Dan tidak boleh bagi kita menisbatkan atau menamakan sesuatu selain Allah Subhanahu wa taala dengan Ar-Rabb. Ya.
Tidak boleh. Karena itu adalah ya, penamaan yang khusus bagi Allah Subhanahu wa taala. Ya. Adapun kalau diidhafahkan ya atau ditambahkan kepada yang lain, ya, maka hal ini ya bisa dilakukan. Seperti Rabbul Bait. Ya, Rabbul Bait. Apa artinya Rabbul Bait? Ya. Pemilik rumah, yang mengatur rumah, ya. Ya. Rabbu Al-Baqarah misalnya. Ya. Yaitu yang mengembala sapi, yang mengurus sapi, ya. Ya. Itu. Ikhwan sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ya. Dan juga idhafah ya juga disandarkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kata Rabb ya diidhafahkan kepada makhluk, dan itu berarti yang dimaksud adalah Allah Subhanahu wa taala. Seperti apa? Rabbul Alamin. Ya. Yang mengatur alam semesta. Ya. Tidak ada makhluk yang mengatur alam semesta ini kecuali Allah Subhanahu wa taala. Dalam ayat yang lain juga yang menunjukkan bahwa ya idhafah kata Rabb kepada makhluk, ya, tapi maknanya itu adalah ya Allah Subhanahu wa taala Rabbukum wa Rabbu abaikumul awwalin. Ya. Tuhan kamu dan Tuhan nenek moyang kamu yang terdahulu. Ya. Ini kalau kita dapati di dalam terjemahan Al-Quran, ya, kata Rabb itu diartikan ya Tuhan. Ya. Ini pendekatan makna saja. Ya. Makna Rabb itu lebih luas daripada Tuhan. Ya. Dan kata Tuhan ini pun itu kan ya dari bahasa kita ya, bahasa Indonesia, bahasa apa istilahnya, Sanskerta atau apa ya, Tuhan ya. Dan kita faham, kita tahu yang maksudnya Tuhan itu yang mengatur alam semesta ya. Ya, tidak mengapa juga kita menyebutkan atau menggunakan kata Tuhan ya, sesuai dengan yang kita pahami dalam Islam ya. Ada sebahagian orang yang ya begitu kencang lalu kemudian bilang tidak boleh kita menyebut Allah dengan kata Tuhan. Sebenarnya tergantung kepada maksud daripada kita menyebutkan kata tersebut. Dan bagi kita kaum muslimin, yang dimaksud Tuhan itu adalah Allah Subhanahu wa taala yang mengatur alam semesta, yang berhak untuk diibadahi. Baik. Kemudian di sini beliau menyebutkan ya, dikatakan Rabbud Dar ya tuan rumah, ya pemilik rumah, ya Rabbul Faras ya pemilik kuda ya. Nah ini tentunya yang dimaksud bukan Allah Subhanahu wa taala, tapi ya makhluk ya kita ya, seorang si Muhammad misalnya, man Rabbul Bait ya. Ya, kalau kita orang Arab atau kita biasa menggunakan bahasa Arab, bercakap dengan bahasa Arab, ada rumah bagus kita lihat Masya Allah, man Rabbul Bait ya, maksudnya siapa ya, makhluk ya, orang ya, siapa pemilik rumah ini ya. Tapi kalau dikatakan man Rabbul Ka'bah ya, man Rabbul Ka'bah ya, berarti yang dimaksud adalah Allah Subhanahu wa taala ya. Man Rabbud Darrajah ya, siapa ya pemilik ya motor ini ya. Bisa dipahami ya. Nah, di sini ketika menggunakan kata Rabb yang diidhofahkan ya, maka tergantung pada konteks penggunaannya ya. Baik. Ini juga disebutkan di dalam Al-Quran surah Yusuf ayat ke-42, Udhkurni inda rabbika fa'ansahu syaitanu dzikra rabbih ya. Terangkanlah keadaanku kepada Tuanmu. Ini perkataan Yusuf alaihissalam ya kepada temannya yang dipenjara ya, di saat dia akan keluar ya, maka Yusuf alaihissalam berpesan kepada orang tersebut, nanti kalau sudah ketemu dengan Tuanmu ya Rabbuk ya, sampaikan tentang ya, ceritakan tentang aku. Tapi kemudian
ya, syaitan ya menjadikan orang tersebut lupa, ya, sehingga dia tidak menceritakan tentang keadaan Yusuf alaihissalam, tentang apa yang dilakukan oleh Yusuf alaihissalam, ya. Ya, demikian pula masih dalam surah Yusuf, irji ila rabbika, ya. Ya, kembalilah kepada Tuhanmu. Amma ahadukuma fayaski rabbahu khamra, ya. Ya. Adapun salah seorang di antara kamu berdua akan memberi minum tuannya dengan khamar. Amma ahadukuma fayaski rabbahu, ya, khamra. Ya, di sini bukan kita maknai, ya, fayaski rabbahu khamra, maka dia memberikan minum kepada Tuhannya, enggak, bukan. Ya, tapi tuannya. Ini yang tadi saya maksud, ya, ketika ada kata Rabb lalu kemudian diidhofahkan kepada, ya, sesuatu, ya, kepada isim, ya, maka tergantung konteksnya, ya. Baik. Juga dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, hatta yajidaha rabbuha, ya, ketika beliau sallallahu alaihi wasallam menyebutkan tentang unta yang hilang, ya. Nabi katakan hatta yajidaha rabbuha, sampai, ya, sang pemilik unta tersebut, ya, menemukannya, ya. Maka di sini ikhwas sekalian dan akhwat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, jelas bahwa kata Rabb diperuntukkan untuk Allah Subhanahu wa taala jika ma'rifah, ya, ar-Rabb, ya. Kalau disebutkan secara tunggal tidak idhofah, ya, menggunakan alif lam, ya, ma'rifah, maka yang dimaksud itu mutlak adalah Allah Subhanahu wa taala, ya. Juga, ya, kalau diidhofahkan kepada sesuatu, dan ini melihat pada konteks daripada kalimat tersebut, ya. Ya, kalau dikatakan Rabbul Alamin, ya, pasti itu maknanya adalah Allah, atau Rabbun Nas, ya, pasti itu juga adalah Allah Subhanahu wa taala. Ya, dan kata Ar-Rabb ini tidak diperuntukkan kepada selain Allah kecuali jika diidhofahkan, ya. Rabbud Dar, ya, Rabbul Ibil, Rabbul Faras, ya, dan yang lain-lainnya. Baik. Kemudian makna Rabbul Alamin adalah Allah Subhanahu wa taala pencipta alam semesta, ya. Tadi kan saya katakan bahwa di dalam Al-Quran terjemahan kata Rabb itu diartikan apa? Tuhan, ya. Ini pendekatan makna, ya, kata Tuhan. Dan banyak istilah-istilah atau kalimat-kalimat Arab yang sulit bagi kita untuk, ya, menerjemahkan secara tepat, ya, sehingga hanya menggunakan pendekatan makna saja, ya. Ini yang paling banyak dilakukan, ya. Nah, seperti Rabbul Alamin, ya, maknanya di sini adalah pencipta alam semesta, pemilik alam semesta, pengurus, ya, alam semesta, ya, ya, pembimbing, ya, alam semesta segala isinya, ya, ya, yang mengatur, ya, termasuk yang mengatur, ya, alam semesta ini, ya, yang mengutus rasul-rasul, ya, mengutus para nabi, ya, untuk mendidik, ya, manusia. Ini masuk juga dalam makna, ya, Rabbul Alamin, yang menurunkan Alkitab, ya, yang menurunkan Alkitab, Al-Quran, ya, Zabur, Taurat, Injil, ya, masuk juga dalam makna Rabbul Alamin, pemberi balasan, ya, dan segala perbuatan-perbuatan, ya, atas segala perbuatan-perbuatan makhluknya. Ini sangat luas sekali makna Rabb itu, ya. Bahkan masuk dalam makna Rabb juga Rabbul Alamin ini yang mengabulkan doa, ya, yang mengabulkan doa. Sehingga itu Nabi SAW menyebutkan ada seorang yang dia melakukan safar, pakaiannya compang-camping, penampilannya sudah, ya, kusut, ya, lusuh, lalu kemudian dia mengangkat tangan sambil dia berkata, ya Rabb, ya Rabb, ya Rabb,
Ya, 3 kali dia ucapkan kata ya Rabb. Ya. Tapi kata Nabi SAW, mashrabuhu haram. Ya, minumannya haram. Wa malbasuhu haram. Ya, wa ghudhiya bil haram. Ya, minumannya, ya, makanan dan minumannya haram, pakaiannya juga haram, dan anggota badannya atau tubuhnya itu tumbuh dari hal-hal yang haram. Fa anna yustajabu lahu. Maka dari sisi mana Allah Subhanahu wa taala mengijabah doanya? Padahal orang ini telah terpenuhi syarat-syarat diterimanya doa musafir. Ya. Nabi sallallahu alaihi wasallam juga bahwa doa musafir itu makbul. Ya, dia dalam kondisi yang memang sobeking kasiang. Ya. Lusuh, ya. Sambil mengangkat tangan dan dia mengucapkan kata ya Rabb, ya Rabb, ya Rabb. Ya. Ya. Ini juga termasuk, ya, sebab seorang itu ketika dia berdoa mengucapkan ya Rabb, ya Rabb, ya Rabb, terkabul doanya. Dan para ulama menjelaskan kenapa, ya, dengan kata Ar-Rabb, ya Rabb, ya Rabb, ya Rabb ini sangat kuat, ya, pengaruhnya dalam terkabulnya doa. Karena seorang yang mengucapkan kata tersebut dia betul-betul memahami, ya, dia betul-betul tahu bahwasanya, ya, tidak ada yang mengabulkan doa kecuali Allah Subhanahu wa taala. Ya, dari makna kata Rabb tersebut. Ya. Ikhwas sekalian dan akhwat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Imam Ibnu Qayyim rahimahullah taala beliau berkata bahwa konsekuensi rububiyah, ya, konsekuensi dari rububiyah adalah adanya perintah dan larangan kepada hamba, membalas yang berbuat baik dengan kebaikan serta menghukum yang jahat atas kejahatannya. Ya. Jadi di sini ikhwas sekalian bahwasanya ketika Allah Subhanahu wa taala kita yakini dia adalah Rabb, dia yang menciptakan kita, dia yang mengatur segala kebutuhan kita, dia yang mengatur segala sesuatu yang ada di atas muka bumi ini, dia yang menetapkan perbuatan-perbuatan yang wajib untuk kita amalkan, dia pula yang menetapkan perkara-perkara yang harus kita tinggalkan, ya. Maka dia pula, ya, yang akan memberikan balasan kepada hambanya, balasan kebaikan atas ketaatan yang mereka lakukan dan hukuman, ya, atas kemaksiatan yang mereka lakukan. Dia pula Allah Subhanahu wa taala yang berhak untuk mengatur. Ya. Ini konsekuensi, kata Ibnu Qayyim rahimahullah taala, konsekuensi dari Rabb. Ya. Sehingga orang yang mengimani rububiyah Allah Subhanahu wa taala, orang yang mengimani bahwa Rabb itu adalah Allah Subhanahu wa taala, dia harus patuh kepada Allah Subhanahu wa taala. Mana yang menjadi aturan Allah dia lakukan. Ya, perintah dia lakukan, larangan dia tinggalkan. Ya. Konsekuensi dari mengimani Rabb, ya, rububiyah Allah Subhanahu wa taala, beribadah hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau mengimani Allah Subhanahu wa taala adalah Rabb, pencipta alam semesta, pengatur alam semesta, yang memberikan rizki, yang mengabulkan semua permintaan manusia, tetapi tidak beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, atau dia beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, di samping itu dia juga beribadah kepada selain Allah Subhanahu wa taala, ya, maka hal ini adalah perbuatan yang sama dengan apa yang dilakukan oleh orang-orang musyrikun dahulu. Ya. Mereka, orang-orang musyrikun dahulu, kalau ditanya siapa yang memberikan rizki, siapa yang mengatur, ya, langit dan bumi, siapa yang menciptakan langit dan bumi, ya, siapa yang menghidupkan, siapa yang mematikan, mereka katakan Allah. Ya, tapi di saat diajak untuk beribadah hanya kepada Allah Subhanahu wa taala, mereka tidak mau. Mereka tidak mau beribadah hanya kepada Allah Subhanahu wa taala saja. Dengan demikian mereka tidak termasuk dalam golongan kaum muslimin.
Ini ikhwas sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi iman kepada rububiyah ya itu tidak serta-merta menjadikan seorang itu dikatakan sebagai ya muslim sampai dia hanya beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala saja. Baik. Kemudian kata Rabb dalam pandangan umat-umat yang menyimpang, di sini beliau menyebutkan beberapa ayat yang terkait dengannya. Pertama, ya surah Ar-Rum ayat ke-30. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Fa aqim wajhaka lid-dini hanifa fitratallahi allati fatara an-nasa 'alaiha la tabdila li khalqillah. Dzalika ad-dinul qayyim walakinna aktsaran nasi la ya'lamun." Maka hadapkanlah wajahmu dengan lurus ya kepada agama Allah. Tetaplah atas fitrah Allah yang telah menciptakan manusia menurut fitrah itu. Tidak ada perubahan pada fitrah Allah. Itulah agama yang lurus, tetapi kebanyakan manusia tidak mengetahui. Ya. Fitrah ini, ikhwas sekalian, ya, adalah mengakui bahwasanya yang menciptakan makhluk adalah Allah Subhanahu wa taala. Dan itu sudah ada sejak dalam kandungan. Ya Allah Subhanahu wa taala ya bertanya kepada para janin, ya alastu bi rabbikum, ya bukankah aku adalah Rabb kalian, pencipta kalian? Maka semuanya menjawab bala. Ya, engkau adalah Rabb. Ya. Dan fitrah itu mengakui. Ya, sebagaimana tadi kita sebutkan, orang-orang musyrikun ya mereka mengakui bahwa Rabb yang menciptakan itu adalah Allah Subhanahu wa taala. Ya. Ya, maka Allah Subhanahu wa taala tetaplah berada di atas fitrah itu. Ya. Yang telah menciptakan manusia itu mengimani bahwa yang menciptakan manusia adalah Allah Subhanahu wa taala. Bukti bahwa seorang itu berada di atas fitrah ini, dia melakukan apa? Penyembahan hanya kepada Allah Subhanahu wa taala saja. Kapan dia menyimpang dari ya peribadatan ya kepada selain Allah Subhanahu wa taala, artinya dia beribadah kepada selain Allah Subhanahu wa taala, maka dia keluar dari fitrahnya. Ya. Sehingga itu orang-orang musyrikun dahulu disebut orang-orang jahiliyah. Mereka keluar dari fitrah. Ya, sama, kurang lebih sama dengan kondisi sebahagian orang yang kita dapati saat ini. Ketika sakit, dia datang ke dukun, minta apa? Ya, minta obat. Akhirnya dikasih obat apa? Kain yang sudah dilipat segi 4, ini pakai bikin kalung. Ya. Jangan kasih keluar, ya, jangan kasih keluar itu. Kalau kasih keluar nanti mau sakit lagi. Ya. Akhirnya dia berpegang di situ. Ya. Ini sudah keluar dari fitrah. Ya. Keluar dari fitrah. Apa fungsinya kain ini? Kok bisa melindungi dari penyakit? Ya. Keluar dari fitrah. Ya. Kemudian dalam ayat yang lain juga Allah Subhanahu wa taala sebutkan, wa id akhadha rabbuka min bani adam min zuhurihim dzurriyyatahum wa ashhadahum ala anfusihim alastu bi rabbikum qalu bala syahidna an taqulu yaumal qiyamati inna kunna an hadza ghafilin. Dan ingatlah ketika Tuhanmu mengeluarkan keturunan anak-anak Adam dari sulbi mereka, dan Allah mengambil kesaksian terhadap jiwa mereka seraya berfirman, bukankah aku ini Tuhanmu? Ya, mereka janin itu menjawab, ya betul, engkau Tuhan kami dan kami menjadi saksi. Kami lakukan yang demikian itu agar di hari kiamat kamu tidak mengatakan sesungguhnya kami, yaitu Bani Adam, adalah orang-orang yang lengah ya terhadap ini, ya, itu keesaan Allah. Di ikhwas sekalian, Allah Subhanahu wa taala sudah
ya menurunkan hujjah, sudah menyampaikan hujjah, alasan. Ya. Sehingga ketika Allah Subhanahu wa taala menghukum, ya, mengazab seorang hamba, tidak ada lagi alasan. Sudah diturunkan Al-Qur'an, sudah diutus, ya, Rasul untuk menjelaskan tentang hukum-hukum Allah Subhanahu wa taala. Ya. Nah, sekarang ini, ya, Syekh Al-Fauzan hafizahullah taala, ya, berkaitan dengan masalah kejahilan, ya. Ini sulit bagi kita untuk mengatakan orang ini jahil, apalagi kalau dia tinggal di kota, akses untuk belajar semuanya itu ada, ya, dia tahu itu Al-Quran, dia membaca Al-Quran, lalu kemudian melakukan perbuatan-perbuatan kesyirikan, ya, itu tidak lagi dikategorikan sebagai jahil, ya, tidak diuzur lagi dia. Tapi kita, ya, tidak bisa langsung kemudian menghukumi, wah dia ini masuk neraka. Ya. Tetap kita diwajibkan untuk memperingatkannya, ya, tetap diwajibkan untuk, ya, mendakwahinya, menyampaikan kepadanya yang, ya, yang hak, yang benar. Ya, ya, sebagaimana, ya, orang-orang yang meninggalkan salat dengan sengaja, ya, sebelum mereka dihukum, ya, disuruh bertaubat dulu, tidak langsung dihukumi. Ya. Ya, orang yang meninggalkan salat dengan sengaja, apa hukumnya? Kafir. Ya, secara hukum kafir. Siapa yang meninggalkan salat dengan sengaja, ya, seterusnya dia tinggalkan, maka dia kafir. Ya. Walaupun ada, ya, perbedaan dari kalangan para ulama, ya, kafirnya ini apakah mengeluarkan dari Islam atau tidak. Asy-Syafi'i rahimahullah ta'ala, dia kafir, tetapi kekafirannya itu tidak mengeluarkan dari Islam, hanya saja dia dihukum. Sebelum dihukum disuruh bertobat dari meninggalkan salat, apa? Dirikan salat. Kalau tidak mau, dia tidak mau bertobat, dihukum. Apa hukumannya? Ya, dalam mazhab Asy-Syafi'i, apa hukumannya? Hah? Hukuman mati, dipancung, ya, dipancung hukumannya. Kalau perkataan Imam Ahmad bin Hanbal rahimahullah taala, orang yang meninggalkan salat dengan sengaja, dia kafir, keluar dari Islam. Dia disuruh bertobat, ya. Ustutiba, ya, diminta untuk bertobat. Tidak mau bertobat, hukumannya sama, dipancung. Ya. Nah, kalau Imam Ahmad katakan dia dipancung karena telah murtad, ya, kalau Imam Syafi'i rahimahullah taala katakan dia dipancung bukan karena murtad. Jadi kurang lebih sama dengan orang yang membunuh dibunuh, orang yang mencuri potong tangan, had namanya. Ya. Tapi hukumannya sama, dipancung. Nah, sekarang kita mendapati, ya, sangat menyedihkan, ya, di kalangan masyarakat kita ketika melihat ada yang berbeda, wah ini madhab dari mana? Oh, kita madhab Syafi'i. Tapi ditelusuri, oh ternyata dia tidak sholat. Masya Allah, berbahaya itu. Suruh sholat, kalau tidak sholat, ya, bahaya, ya, bisa dihukum pancung. Siapa yang menghukumnya? Ya, hakim tentunya. Ya, bukan setiap orang lihat, wah sudah, kesempatan ini. Tidak. Ya. Tetap ada aturannya, hukum-hukum seperti itu. Ya. Ini ikhwas sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi Allah Subhanahu wa taala sudah menurunkan hujjah, sehingga tidak ada alasan lagi bagi kita untuk mengatakan, oh saya tidak tahu. Ya. Kan para ulama juga sudah menjelaskan tentang, ya, kufrul i'rad, ya, kufur karena dia menentang, tidak mau belajar, termasuk di dalamnya. Ya. Ada kan sebagian orang, saya tidak mau belajar. Kenapa? Kalau saya belajar banyak yang ditahu tidak bisa dikerjakan, jadi berdosa. Mendingan saya tidak tahu. Jangan kira selamat. Tidak mau belajar, tidak mau mengetahui hukum Allah Subhanahu wa taala, itu adalah dosa besar. Bahkan bisa jatuh pada kekufuran karena tidak mau mengetahui tentang aturan-aturan Allah Subhanahu wa taala. Kewajiban kita, kewajiban setiap muslim, kewajiban seluruh manusia mengetahui, ya, hukum-hukum Allah Subhanahu wa taala, ya, karena itu adalah kewajiban yang harus dia kerjakan. Jemaah sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala.
Ya. Jadi mengakui rububiyah Allah Subhanahu wa taala dan menerimanya adalah sesuatu yang fitrah, sesuatu yang fitrah. Ya. Diakui oleh seluruh manusia. Ya. Sedangkan syirik adalah unsur yang datang kemudian. Ya, perbuatan kesyirikan itu adalah unsur yang datang kemudian. Ini disebutkan oleh Nabi SAW dalam hadisnya, kullu mauludin yuladu alal fitrati. Setiap anak cucu Adam itu lahir dalam kondisi fitrah, suci, mengakui bahwasanya Rabb yang menciptakan mereka itu adalah Allah Subhanahu wa taala, mengakui bahwa yang mengatur kehidupan mereka adalah Allah Subhanahu wa taala. Konsekuensi daripada fitrah ini adalah menyembah Allah Subhanahu wa taala. Itu konsekuensinya. Akan tetapi fa abawahu yuhawwidanihi au yunassiranihi au yumajjisanihi. Tetapi kedua orang tuanya lah yang menjadikan dia jadi Yahudi, ya. Kedua orang tuanya lah yang menjadikan dia Nasrani, dan kedua orang tuanya lah yang menjadikan dia Majusi. Bagaimana dengan orang yang begitu terlahir bapaknya meninggal, lalu kemudian belum 1 tahun ibunya meninggal, dan kemudian anak ini tumbuh berkembang jadi seorang yang tidak beriman kepada Allah Subhanahu wa taala? Siapa yang menjadikan dia seperti itu? Lingkungannya. Dalam hadis ini ikhwas sekalian, Rasulullah SAW menyebutkan fa'abawahu yuhawwidanihi. Lingkungan keluarga itu sangat-sangat berpengaruh pada pertumbuhan seorang. Lingkungan keluarga itu sangat-sangat berpengaruh pada keimanan seorang. Dan secara umum lingkungan di mana tempat kita tinggal, lingkungan dengan siapa kita bergaul, itu akan mempengaruhi kondisi keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena sungguhnya teman-teman bergaul kita itu adalah laksana pengait. Kalau biasa alat pancing ini kan ada ini apa namanya itu? Kalau kail. Kalau di kampung saya namanya kolowai. Jadi dia tarik itu. Teman-teman itu, sahabat-sahabat itu penarik. Nah, kalau dapat teman, dapat sahabat yang buruk, maka dia akan tarik melakukan perbuatan keburukan. Endingnya adalah azab Allah Subhanahu wa taala kalau tidak bertobat darinya. Berteman dengan orang-orang yang soleh, maka dia akan mengait kita, diajak kita melakukan perbuatan-perbuatan soleh. Sehingga Nabi SAW katakan apa? Al-mar'u ala dini khalilihi. Kondisi seorang itu, keadaan agama seorang itu, dia tergantung dengan siapa dia bersahabat, dia berteman. Falyanzur ahadukum man yukhalilu. Maka hendaklah setiap kalian itu melihat siapa yang dia jadikan sebagai sahabat. Nabi SAW juga memberikan perumpamaan, teman yang baik itu seperti tukang minyak wangi, teman yang buruk itu seperti tukang besi. Itu perumpamaan dari Nabi SAW. Kalau berteman dengan tukang minyak wangi, dapat wanginya, kita beli minyak wanginya, paling tidak dikasih persennya, paling tidak tempat tester, dapat wanginya. Kalau dia berteman dengan tukang besi, siap-siap mutabakar baju. Kalau tidak terbakar, paling kena arangnya. Kalau tidak kena arangnya, dapat bau besinya. Dan kita menyaksikan dalam kehidupan kita sehari-hari, orang yang tidak pernah sholat misalnya, orang tidak pernah sholat, tapi dia berteman dengan orang-orang yang soleh, orang-orang yang rajin di masjid. Orang yang belum tahu kalau dia tidak pernah sholat, dia ini orang soleh. Kenapa? Temannya orang-orang yang ke masjid terus, dapat wanginya orang-orang soleh. Orang yang rajin sholat, taat kepada Allah Subhanahu wa taala, tapi duduknya dengan orang-orang yang main-main gitar di pinggir jalan, apalagi di depannya ada apa? Ada aqua. Aqua tadi cuma botolnya, tapi isinya lain. Itu akan terhukumi, wah dia ini begini.
Ya, teman yang buruk memberikan asar, memberikan dampak yang buruk. Ya. Kayak ini lingkungan. Nabi SAW menggambarkan kepada kita bahwa lingkungan itu mempengaruhi. Lingkungan yang paling besar pengaruhnya kepada seorang itu adalah lingkungan keluarga. Ya. Bahkan dalam penelitian itu 60% sikap seorang itu dipengaruhi oleh lingkungan dengan siapa paling banyak dia berteman. Ya. 60% sikap seorang, karakter seorang itu terbentuk dari lingkungan siapa dia berteman. Di sini ikhwas sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ini perlu untuk kita perhatikan bagi para aba, para ummahat, perhatikan siapa teman-teman daripada anak-anak kita. Dalam memilih jodoh juga demikian, siapa teman-teman calon kita ini. Jangan cari jodoh lewat Facebook. Wah, kita tidak tahu siapa teman-temannya. Hati-hati mencari jodoh di Facebook, dapat juga nanti orang yang dia cari jodoh di Facebook. Walaupun kita tidak menghukumi semua yang di Facebook itu seperti itu, tidak. Tapi perlu hati-hati. Kata orang kalau salah bagunting, mungkin 3 bulan menyesal. Kan jadi botak semua toh. Kalau salah menjahit, 1 tahun menyesal. Karena biasanya kita ganti baju itu, ada baju baru kalau mau lebaran kan. Kalau salah pilih pasangan, panjang nanti penyesalannya. Ini ikhwas sekalian dan akhwat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian di sini beliau katakan, seandainya seorang manusia itu diasingkan dan dibiarkan fitrahnya, pasti ia akan mengarah kepada tauhid yang dibawa oleh para rasul, yang disebutkan oleh kitab-kitab suci yang ditunjukkan oleh alam. Akan tetapi bimbingan yang menyimpang dan lingkungan yang ateis, itulah faktor penyebab yang mengubah pandangan si bayi, dan dari sanalah seorang anak manusia mengikuti bapaknya dalam kesesatan dan penyimpangan. Coba kita perhatikan anak-anak yang masih dengan fitrahnya. Ada pernah yang bagikan video itu, seorang anak yang didesak, kamu melakukan ini, kamu minum ini, minum khamar. Dia bilang, tidak, demi Allah, tidak, demi Allah tidak. Allah melihat dari atas, saya tidak melakukannya. Masih anak-anak, fitrah itu. Tapi kemudian muncul pengaruh-pengaruh dari luar, maka berkatalah orang-orang, Allah itu ada di mana-mana, dan sebagainya. Dia fitrah. Bahkan orang-orang di luar Islam pun ketika mereka berjanji, tergantung yang di atas. Siapa yang di atas? Allah Subhanahu wa taala. Baik. Ikhwas sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Juga yang menunjukkan bahwasanya perkara kesyirikan itu adalah perkara yang yang datang bukan dari asalnya, sementara asal itu adalah fitrah mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan dalam hadisnya bahwasanya Allah Subhanahu wa taala berfirman, ini hadis qudsi, khalaqtu ibadi hunafa fajtalathumus syayatin. Aku ciptakan hamba-hambaku dalam keadaan lurus bersih. Aku ciptakan hamba-hambaku dalam keadaan lurus bersih, bertauhid kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka setanlah yang memalingkan mereka. Setanlah yang memalingkan mereka. Jadi beliau katakan maksudnya adalah memalingkan mereka kepada berhala-berhala, dan menjadikan mereka itu sebagai Tuhan selain Allah, sebagai sembahan selain Allah. Maka mereka jatuh dalam kesesatan, jatuh dalam keterasingan, perpecahan dan perbedaan. Karena masing-masing kelompok memiliki Tuhan sendiri-sendiri. Ini nama-nama berhala, Lata, Uzza, Manat, itu adalah nama-nama sesembahan kaum-kaum, orang-orang Arab dahulu. Setiap kaum itu punya sembahan, Lata, Manat, Uzza. Jadi antara sembahan orang-orang
orang-orang Arab. Ya, dan satu kabilah atau satu kelompok itu tidak ke berhala ini. Mereka hanya di berhala ini. Ya, kalau sekarang kita lihat di satu agama yang ada di dunia ini, ya, ada rumah ibadah mereknya begini, ya tidak dimasuki oleh yang lain. Ya, kalau kita sebut ya gereja misalnya, ya, ada Pentakosta atau Pantekosta, ada Advent, ada apa, ya, itu tidak dimasuki oleh yang lainnya kecuali yang menjadi anggota itu. Kira-kira gambarannya seperti itu orang-orang musyrikun dahulu. Mereka menyembah berhala ini, maka semua ya hanya kelompoknya itu. Maka dari sini ikhwah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dapat kita pahami bahwasanya yang menyebabkan terjadinya perpecahan, ya, yang menyebabkan terjadinya perpecahan itu adalah perbuatan-perbuatan kesyirikan itu. Sedangkan yang menyatukan adalah tauhid. Hanya beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Orang-orang Arab dahulu, ya, orang-orang Arab dahulu sebelum diutusnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mereka gampang sekali bertengkar, gampang sekali berperang. Nah, terkelompok-kelompok itu, masing-masing ada berhala mereka. Lalu kemudian datang Islam. Allah Subhanahu wa taala wahyukan, ya, Islam kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, agama tauhid. Tidak membedakan antara yang kaya dengan yang miskin, ya, dalam hak beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, tidak membedakan antara yang kepala suku dengan budak, ya, dalam masalah hak beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, disatukan semuanya. Ya. Islam ini dikatakan agama tauhid, agama yang menyatukan seluruh, ya, isma-isma yang ada pada saat itu. Nah, kalau sekarang terjadi di kalangan kaum muslimin, terpecah-pecah, terkelompok-kelompok, berarti ada masalah di dalamnya. Bukan di Islamnya, bukan, tetapi pada orang-orangnya. Ajaran Islam itu menyatukan, ya. Ajaran Islam itu menyatukan, karena ajaran Islam itu adalah agama tauhid. Apa artinya tauhid? Ya, menjadikan sesuatu satu. Wahada yuwahhidu, yang tercerai-berai lalu kemudian dikumpulkan menjadi satu. Itu artinya tauhid. Nah, kalau kita dapati kaum muslimin itu bercerai-berai, terpecah-pecah, berarti ada masalah di kalangan kaum muslimin. Bukan di Islamnya. Islam itu tidak pernah berubah. Ajaran Islam itu tidak pernah berubah. Tapi interpretasi manusia, ya, penafsiran manusia yang kemudian melenceng daripada ajaran yang dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ini yang kemudian menyebabkan terjadinya perpecahan itu. Ya, dan ini sudah diingatkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya, bahwasanya orang-orang Yahudi terpecah menjadi 70 golongan, ya, orang-orang Nasrani terpecah menjadi 71 golongan. Sedangkan umat ini terpecah menjadi 73 golongan. Banyak sekali. Kulluhum finnar, kata Nabi SAW. Semuanya itu masuk neraka kecuali satu. Jadi 72 golongan itu masuk neraka kecuali satu golongan. Siapa golongan yang masuk surga ini? Hum man kana, ya, kata Nabi SAW, mereka adalah orang-orang yang hum man kana ala mithli ma ana alaihi al-yaum wa ashabi. Mereka adalah orang-orang yang berada di atas apa yang aku dan sahabat-sahabatku hari ini berada di atasnya. Mereka itu yang selamat. Maka apa yang menjadi keyakinan para sahabat itu yang diyakini oleh kelompok ini. Apa yang diamalkan oleh para sahabat Nabi SAW, ingat, sahabat Nabi tidak hanya satu, banyak, ya. Apa yang diamalkan oleh para sahabat Nabi SAW itu juga yang mereka amalkan. Dan yang paling penting adalah masalah al-i'tiqad, masalah keyakinan. Apa yang menjadi keyakinan para sahabat itu juga merupakan keyakinan mereka. Ini yang selamat, kata Nabi SAW. Selain itu tidak selamat. Jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya.
Ini penting untuk kita pahami ikhwah dan akhwat sekalian, bahwa al-Islam, agama Islam itu adalah agama tauhid yang menyatukan, ya, yang menyatukan manusia dalam peribadatan kepada Allah Subhanahu wa taala, dalam mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Dan ini yang selalu dijaga oleh kaum muslimin, yang senantiasa dijaga oleh ahlus sunnah ya wal jamaah. Ya. Karena sungguhnya ya, dalam persatuan itu, ya, dalam persatuan ya, peribadatan kepada Allah Subhanahu wa taala semata, di situ ada rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah Subhanahu wa taala sudah katakan juga dalam Al-Qur'an, wa'tasimu bihablillahi jami'a wala tafarraqu. Berpegang teguh, ya, berpegang teguh pada apa? Tali Allah Subhanahu wa taala, pada agama Allah Subhanahu wa taala, pada tauhid. Berpegang teguh, wala tafarraqu, jangan bercerai-berai. Karena bercerai-berai itu adalah sunnahnya orang-orang jahiliyah. Dan ini perlu kita pahami juga, bahwa seorang muslim, hukum asalnya dia adalah bara'atul dhimmah. Ya, seorang muslim itu hukum asalnya dia bebas dari penyimpangan. Seorang muslim, hukum asalnya itu. Kalau dia sudah muslim, bebas dari penyimpangan. Ya. Sampai kemudian jelas, oh ternyata ini ada kesalahannya, ada penyimpangannya dari jalan yang pernah dilalui oleh para sahabat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Jangan dibalik, ya. Jangan dibalik. Kita lihat, wah siapa dia ini, curiga duluan. Nah, ini sering terjadi. Ya. Langsung dihukumi, wah dia tidak pernah ke sini. Jangan-jangan ini bersuudzon. Kepada seorang muslim, pertama yang dilakukan itu adalah husnudzon, berbaik sangka. Kenapa kita berbaik sangka? Karena dia seorang muslim. Adapun kalau dia bukan muslim, apa yang harus kita lakukan? Ya bersuudzon. Kenapa? Dia bukan muslim. Dan Allah Subhanahu wa taala sudah katakan dalam Al-Qur'an, "Walan tarda 'ankal yahudu walan nasara hatta tattabi'a millatahum." Orang-orang Yahudi, orang-orang Nasrani, orang-orang di luar Islam itu tidak akan pernah ridha dengan kalian. Tidak akan pernah ridha dengan akidah yang kita pegang, akidah tauhid. Sampai kalian mengikuti mereka. Maka kalau ada orang-orang di luar Islam yang kemudian mereka berbuat baik kepada kita, ya, jangan langsung, hati-hati. Bisa jadi itu perangkap. Kalau ada orang muslim yang berbuat baik kepada kita, apa yang harus kita lakukan? Husnudzon. Oh masya Allah, ya memang seperti ini seorang muslim. Jangan kita suudzon duluan. Wah dia ini ada mau, hati-hati. Bisa dipahami ya? Kembali kepada hukum asalnya, kembali kepada dasarnya, Islam itu adalah agama tauhid, agama yang menyatukan, ya, menyatukan manusia pada penyembahan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan kapan satu komunitas, ya, satu perkumpulan, ya, dalam perkumpulan mereka itu ada orientasi yang keluar daripada tauhid, ini akan terjadi, ya, perpisahan, akan terjadi pertengkaran. Dan ini sudah diingatkan juga oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Tidak ada dua orang yang saling mencintai, ya, tidak ada dua orang yang saling mencintai, lalu kemudian tiba-tiba mereka berpecah, lalu kemudian terjadi permusuhan di antara mereka, melainkan salah satu di antara keduanya itu telah melakukan perbuatan maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Salah satu dari keduanya telah melakukan perbuatan maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ikhwas sekalian dan akhwat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi ya, dari apa yang dikatakan oleh Syekh, ya, penulis kitab ini, bahwasanya ya orang-orang dahulu,
ya mereka terjatuh dalam ya kesesatan, keterasingan, perpecahan, ya perbedaan, ya padahal ya sejatinya ya dari asalnya mereka adalah orang-orang yang berada dalam fitrah. Ya ini dikarenakan apa? Ya pengaruh-pengaruh dari luar, ya khususnya adalah syaitan, bisikan-bisikan syaitan, sehingga kemudian terjadi ya perpecahan. Ya. Dan itu ya adalah karena perbuatan kesyirikan atau perbuatan maksiat yang mereka lakukan. Kemudian dalam ayat lain Allah Subhanahu wa taala sebutkan, fadzalikumullahu rabbukumul haqq famadza ba'dal haqqi illa dhalal. Maka zat yang demikian itulah Allah, ya Tuhan kamu yang sebenarnya. Maka tidak ada sudah kebenaran itu melainkan kesesatan. Ya. Tidak ada setelah kebenaran ya melainkan kesesatan. Kebenaran itu datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Al-haqqu min rabbik. Ya. Kebenaran itu dari Allah Subhanahu wa taala, dari Tuhanmu. Maka jangan ragu untuk menerima ya kebenaran. Ya. Terkadang ada orang begini, sekalian, ketika kita sampaikan ini yang benar, ya, ini keliru. Ya, dia katakan, kebenaran itu hanya dari Allah, bukan dari kamu. Ya. Yang benar itu hanya Allah. Jadi jangan kau bilang-bilang ini salah, ini sesat, ini apa? Jangan. Ya. Karena yang benar itu hanya Allah. Yang tahu kebenaran itu hanya Allah. Ya. Jadi sering kita dapati. Ya. Bagaimana antum tanggapi hal seperti itu? Hah? Apa yang antum akan katakan pada orang ketika dia sudah berkata demikian? Hah? Betul, kebenaran itu dari Allah. Nah ini ayat yang Allah sampaikan, ini jelaskan. Yang disampaikan adalah ayat Allah Subhanahu wa taala, dijelaskan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, disampaikan juga oleh para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya. Maka inilah kebenaran yang datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Kalau semua kemudian kita katakan hanya Allah yang benar, ya, hanya Allah yang berhak untuk menentukan ini benar, ini salah, lantas apa faedahnya diutus para rasul? Apa faedahnya diturunkan Al-Quran? Kalau semuanya kita kembalikan kepada Allah Subhanahu wa taala dalam menentukan ini, ya, bagaimana yang mereka maksudkan. Ya. Jadi kata kebenaran itu hanya milik Allah, ini adalah kata benar perkataannya, tetapi tatbiknya, prakteknya yang salah. Ya, kalau perkataannya Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu, kalimatu haqqin urida bihi al-batil. Ya, kalimatnya benar, tetapi mereka maksudkan itu, ya, mereka maksud dari kata-kata itu adalah kata-kata yang batil. Ya, tujuan mereka adalah kebatilan. Tidak mau menerima nasihat, ya, tapi dengan ucapan kebenaran itu hanya dari Allah. Sejatinya mereka tidak mau dinasihati. Ikhwas sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, tidak ada lagi ya kebenaran, ya setelah kebenaran yang datang dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kesesatan itu tidak memiliki batas dan tepi, dan itu pasti terjadi pada diri orang-orang yang berpaling dari Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "A'arbabun mutafarriquna khairun amillahul wahidul qahhar ma ta'buduna min dunihi illa asma'an sammaytumuha antum wa aba'ukum ma anzalallahu biha min sultan." Manakah yang baik, Tuhan-Tuhan yang bermacam-macam itu ataukah Allah yang Maha Esa lagi Maha Perkasa? Kamu tidak menyembah yang selain Allah kecuali hanya menyembah nama-nama yang kamu dan nenek moyangmu membuat-buatnya. Allah tidak menurunkan satu keterangan pun tentang nama-nama itu. Berhala-berhala yang mereka beri nama-nama dan sebagainya lalu kemudian mereka sembah. Kalau di tempat kita bukan berhala tapi nama-nama lati-lati macam-macam itu. Ada nama-nama setan besar, apa setan besar bahasa Gorontalonya. Ya. Nama-nama seperti itu bahkan ada di satu tempat di lingkungannya ikhwah itu tidak boleh menyebutkan kata itu. Kata apa ya? Bukan. Apa tanya deh? Apa arti sebenarnya itu?
kata makiannya. Nah itu di lingkungan mereka kata tersebut itu adalah setan besar. Hati-hati, jangan mengucapkan itu, bahaya. Bisa tertimpa bencana kita semua di sini. Itu sampai seperti itu. Padahal itu adalah kata makian ya. Ya mungkin tujuannya supaya orang itu tidak mengucapkan kata tersebut karena kata itu adalah makian. Tapi caranya yang salah. Justru mendatangkan keyakinan, oh berarti ada yang namanya ini, dan itu sangat berbahaya kalau kita sebut. Bisa-bisa dia datang dan dihancurkan kehidupan kita, dihancurkan lingkungan kita. Ini kesyirikan. Ada juga ya dalam pengobatan tertentu ditulis nama-nama. Ada nama-nama ditulis, entah apa nama-nama itu. Lalu kemudian dibakar, buang. Ada nama-nama yang ditulis juga, kemudian dicelupkan di air, kemudian diminum. Kenapa ini nama-nama ini dibakar dan dibuang? Kenapa? Oh ini pembawa kesialan semua ini, makanya dia dibakar dan dibuang. Lalu kenapa ini ya ditulis dan dicelupkan di air dan diminum? Ini yang membawa kesembuhan. Masya Allah. Ini tandingan-tandingan bagi Allah Subhanahu wa taala yang dibuat-buat oleh manusia. Manusia berbuat demikian karena bisikan syaitan. Imam Ibnu Qayyim rahimahullah taala beliau sebutkan bahwasanya syaitan itu memiliki strategi yang untuk menjerumuskan manusia yang menjadi temannya di dalam neraka. Ada 7 langkah yang dia lakukan, 7 atau 6 langkah yang dia lakukan. Tingkatan yang pertama itu bagaimana supaya orang ini melakukan kesyirikan. Bagaimana supaya orang ini melakukan kesyirikan atau kekufuran. Kalau bukan ahlu tauhid, dia tidak tahu tentang persoalan-persoalan tauhid, mudah bagi syaitan untuk menariknya. Oh ini gagah ini, pakai ini supaya selamat, ya, supaya jin di sini tidak mau ganggu, ya, bawa ke sana nasi kuning yang taruh ayam, taruh di bawah pohon situ. Pas besoknya dilihat tidak ada, tidak ada, jin semakan, selamat orang. Padahal orang lain yang ambil. Yang pertama, bagaimana supaya orang itu melakukan kesyirikan atau melakukan kufuran. Ini strategi pertama yang dia lakukan. Kalau yang dia dapati adalah orang-orang ahlu tauhid yang paham tentang tauhid, ya, maka dia ambil strategi yang kedua. Itu perkara-perkara bid'ah. Ya, perkara-perkara baru dalam urusan agama. Dia tidak mempersekutukan Allah Subhanahu wa taala. Yang penting tidak membuat kesyirikan. Oh, ini amal ini bagus. Ini enak kalau saya bikin begini, enak rasanya. Dengan metode-metode tertentu, goyangan-goyangan tertentu dalam beribadah dilakukan, nikmat rasanya. Jatuh dalam perangkap syaitan laknatullah alaih. Nah, kalau yang dia pengaruhi ini adalah seorang ahlu sunnah, orang yang berilmu, yang perhatian terhadap sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Dia tahu bahwa dalam beribadah itu ada 2 hal yang harus diperhatikan: keikhlasan, kemudian yang kedua adalah ittiba, mengikuti sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya jelas, syaitan, iblis laknatullah alaih dan tentaranya tidak bisa mengajak dia untuk melakukan kesyirikan, tidak juga melakukan perkara bid'ah. Diambil strategi yang ketiga. Apa? Maksiat. Yang penting bukan syirik, yang penting bukan bid'ah, nanti bertobat. Allah musta'an. Ya. Nah, ini bahaya. Menganggap remeh perbuatan maksiat dengan istilah yang penting bukan syirik. Itu termasuk dosa besar. Menganggap remeh perbuatan maksiat itu termasuk dosa besar. Dan sering terjadi, ikhwas kalian, sering terjadi. Dan ini termasuk yang dikeluhkan oleh beberapa ya orang-orang yang ketika mereka mengenal dakwah tauhid, mengenal dakwah sunnah, ya, mereka mulai senang dengan sunnah-sunnah yang disampaikan dan kemudian mereka mulai mengamalkan.
mulai aktif dalam kajian-kajian. Lalu kemudian ya karena mereka adalah orang-orang yang ya diberikan kelebihan harta, ada orang-orang yang ikut juga dalam ya aktif juga dalam pengajian-pengajian, pinjam uang dan sebagainya ya. Akhirnya tidak dibayar. Apa yang terjadi? Orang-orang yang punya ini ya kalau masih baru kecewa. Wah, kalau begitu begini caranya, kembali lagi dia ke habitatnya. Atau paling tidak dia ya menjauhi komunitas ini. Dan hutang itu pun tidak dibayar. Waliyadzubillah. Termasuk dosa besar ketika berhutang lalu kemudian tidak mau membayarnya. Itu termasuk dosa besar. Rasulullah SAW tidak mensolati orang yang punya hutang. Hati-hati. Kita berhutang, ya, berusaha ya untuk membayarnya. Kalau kita belum sanggup untuk membayarnya, beritahu orangnya, afwan, akhi, ana belum bisa. Ya, tidak apa-apa. Dan ada motivasi dari Nabi SAW, ya, akan diberikan surga oleh Allah Subhanahu Wa Taala orang yang punya piutang, yang memberikan penangguhan, memberikan kemudahan, ya, kepada orang yang berhutang dan memang dia kesulitan untuk membayarnya. Ya, bukan yang dia berhutang lalu mohon maaf akhi, ana belum bisa bayar, tapi dapat lihat kamar, wih, lagi terbang ke sana dia. Wih, lagi selfie dengan alat baru. Beli sepeda apa? Sepeda apa ini? Poligon. Ya. Beli sepeda ini sudah, masya Allah. Padahal ada utangnya, baru tidak dibayar. Allahu musta'an. Ya, kalau yang seperti ini ya jangan ditangguhkan, kejar dia. Ya, dikejar dia, jangan ditangguhkan. Itu adalah bentuk juga untuk menyelamatkan dirinya. Pernah juga ada satu kisah ya sekalian di kalangan tabi'in, seorang ayah yang dia kemudian menulis nama-nama, ya, beberapa nama, ya, dan alamatnya diberikan kepada anaknya. Ya, dia pesan kepada anaknya, anakku, engkau pergi ke orang-orang ini, lihat kondisi mereka, tanyakan, ya, bisa tidak bayar hutangnya. Ya. Kalau tidak bisa, maka sampaikan kepadanya hari ini diputihkan, ya, dibebaskan. Ya. Mudah-mudahan dengan perbuatan yang kita lakukan ini Allah Subhanahu Wa Taala membebaskan dosa-dosa kita. Ya. Dan jaminan dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, siapa yang memberikan kemudahan kepada saudaranya dalam membayar hutang, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam memberikan jaminan surga kepadanya. Ini jangan dimanfaatkan. Ya, jangan dimanfaatkan menunda-nunda, sudah punya kemampuan tapi tidak mau membayarnya. Lalu kemudian dia bilang sama orang yang punya piutang, kasih penangguhan supaya Allah Subhanahu Wa Taala berikan surga. Justru bersegera untuk membayar hutang itu adalah ya perkara yang baik. Baik. Ya, khawas kalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi dalam ayat ini Allah Subhanahu Wa Taala sebutkan bahwa ya sembahan-sembahan yang disembah oleh ya orang-orang ya musyrikun itu adalah merupakan arbab, ya, tandingan bagi Allah Subhanahu Wa Taala. Dan orang yang melakukannya itu adalah ya melakukan perbuatan kesyirikan. Kemudian dan syirik dalam rububiyah, yakni dengan menetapkan adanya dua pencipta yang serupa dalam sifat dan perbuatannya. Ya. Dan ini adalah perkara yang mustahil. Kan tapi sebagian kaum musyrikin meyakini bahwa Tuhan-Tuhan mereka memiliki sebagian kekuasaan dalam alam semesta. Ya. Dan ini tentunya adalah merupakan permainan atau perbuatan syaitan, bisikan-bisikan syaitan kepada mereka. Ya, sehingga kemudian mereka menyembah ya makhluk-makhluk ini atau tandingan-tandingan ini. Dan perlu kita ketahui ya sekalian bahwasanya sebahagian dari berhala-berhala yang disembah oleh orang-orang musyrikun asalnya itu adalah orang-orang yang soleh. Ya, itu adalah orang-orang yang soleh.
di masanya Nabi Nuh alaihissalam. Lalu kemudian ya mereka buatkan gambarnya, mereka buatkan patungnya. Tujuannya apa? Supaya ketika kita melihat mereka itu termotivasi ya untuk beribadah, supaya bisa jadi seperti mereka, orang-orang yang soleh ya, mengenang ya kesolehan mereka. Mudah-mudahan ya kita juga menjadi orang yang soleh. Dibuatkan patung ya. Lalu kemudian ya berjalan tahun demi tahun, berganti generasi, ya datanglah syaitan, dia bisikkan ya. Nah ini yang disembah oleh bapak-bapak kalian ya. Pernah ada kawan yang cerita ketika dia dapati di satu masjid itu ada gambar ya dengan anaknya masih lugu. Pas begitu masuk di masjid, dia lihat ada gambar, dia tanya, "Papa, itu Tuhannya?" Karena di depan masjid itu ada gambar seorang tokoh. Anak yang kecil itu bertanya, "Papa, itu Tuhannya?" Kira-kira kalau tidak ada lagi orang yang menjelaskan tentang hukum-hukum seperti itu, apa yang akan terjadi? Anak-anak yang generasi-generasi yang tidak lagi memperdulikan masalah tauhid, tidak lagi memperdulikan masalah ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala, mereka tumbuh, oh, ini yang disembah oleh orang tua kita. Mereka datang ke masjid, ya ini ada gambarnya. Dan itu yang terjadi sejak zaman Nabi Nuh alaihissalam. Sebagian dari patung-patung itu adalah orang-orang soleh ya, yang dibuat patungnya untuk dikenang ya, menjadi motivasi agar supaya menjadi soleh seperti mereka. Tapi kemudian ya, tahun demi tahun lewat ya, orang-orang jauh daripada ilmu, maka mulailah mereka menyembah patung-patung tersebut. Nah ini berbahaya ya sekalian. Sebagaimana juga yang terjadi kalau di zaman kita sekarang ini masih ya belum berupa patung ya, kuburan, pohon ya, itu sudah ada dari kalangan kaum muslimin ya. Kalau memang orang-orang musyrikun ya jelas ya, kalau kita pergi ke satu pulau di negeri ini ya, kita akan dapati bentuk-bentuk Tuhan mereka, itu betul-betul ya musyrik ya, di luar Islam. Ya ada dari kalangan kaum muslimin, kalau mau melakukan perjalanan ya tunggu sebelum pergi, datang dulu ke kuburan ini. Ada seperti itu. Apa yang dilakukan? Ya bawa air, bawa sesuatu, ya bertawasul, berdoa di sana, minta supaya dilindungi dalam perjalanan. Meminta perlindungan kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Pohon-pohon yang besar ya, di satu kampung misalnya, apalagi kalau terjadi begitu ditebang pohonnya belum selesai sudah sensonya putus rantai misalnya, ganti lagi senso yang kedua putus rantai lagi, wah bahaya ini, sudah tidak usah dilanjutkan, ada DP penunggu di sini. Atau mau bikin jalan ada batu besar, begitu diangkat eskapatornya rusak. Orang yang bastir ekskavator ini eskapator ini sakit ya. Tidak sampai seminggu meninggal, wah bahaya ini batu ini ya. Itu ada seperti itu. Maka mulailah mereka melakukan ritual-ritual khusus ya, supaya penunggu batu ini, penunggu pohon ini tidak mengganggu masyarakat kita. Ini ada di antara bentuk-bentuk kesyirikan yang tidak menutup kemungkinan ke depan akan muncul satu patung yang kemudian disembah oleh Allah. Ikhwas sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kondisi seperti ini ya mengharuskan kita untuk tetap mempelajari tauhid, mendakwahkan tauhid, karena Islam itu adalah agama tauhid. Tauhid itu adalah pondasi Islam. Dan orang-orang yang melakukan perbuatan-perbuatan seperti itu ya, datang ke kuburan, datang ke pohon dan sebagainya, melakukan ritual-ritual yang tidak boleh dilakukan ya, kecuali itu ditujukan kepada Allah Subhanahu wa taala. Saat disampaikan kepada mereka, kenapa berbuat seperti ini? Kami tidak menyembah ini.
Tapi kami hanya menjadikan sebagai perantara saja. Ini sebagai wasilah saja, penghubung saja antara kita dengan Allah. Ini sama dengan apa yang dikatakan oleh orang-orang musyrikun dahulu. Apa kata orang-orang musyrikun dahulu? Ini diabadikan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam surah Az-Zumar. Ya, kata mereka, "Ma na'buduhum illa liyuqarribuna ilallahi zulfa." Ya. Kami tidak menyembah mereka, ya, tidak menyembah berhala-berhala itu, melainkan supaya mereka mendekatkan kami kepada Allah dengan sedekat-dekatnya. Ya. Jadi apa yang mereka bawakan ke berhala itu, ya, mereka duduk di berhala itu, ya, beribadah di situ. Harapan mereka apa? Supaya berhala-berhala ini, ya, menjadikan mereka ini dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Tidak berbeda dengan yang dilakukan oleh sebagian orang saat ini. Ya. Kita tidak menyembah kuburan kok. Ya, kita tidak menyembah pohon kok. Tidak sujudkan kepada pohon. Ya. Tidak sujud di kuburan. Ya. Tapi yang dilakukan apa? Ya. Bawa sesuatu, sudah biar di sini. Ada keyakinan tertentu. Ya. Termasuk di dalamnya juga, ya, kalau lama tidak turun hujan, lakukan ritual tertentu, sudah potong kambing, DP kepala nanti kasih anyur di sungai ini. Bagian dari perbuatan-perbuatan kesyirikan yang sudah pernah dilakukan oleh umat-umat terdahulu. Dan perbuatan-perbuatan dosa yang pernah dilakukan oleh umat terdahulu itu akan terus berulang. Yang membedakan adalah pelakunya. Ya. Kebatilan itu terus ada, hanya pelakunya saja yang berbeda. Sama juga dengan al-haq. Ya, kebenaran itu, ya, akan terus ada, dan pelakunya yang berbeda. Wassira'u bainal haqqi wal batil la yaumil qiyamah. Dan perseteruan antara yang hak dengan yang batil itu akan terus berlangsung sampai hari kiamat. Nah, kalau demikian, ikhwas sekalian, kita menyadari bahwa perseteruan antara hak dan batil itu akan terus ila yaumil qiyamah. Kita mau diam? Mau diam saja? Atau kita mau berusaha di mana jalan yang benar itu? Lalu kemudian kita juga berusaha bagaimana supaya kebenaran ini bisa menyebar, meluas. Ya. Karena kondisi manusia kalau bukan menjadi penyeru, menjadi orang yang diseru. Nah, silakan kita tentukan diri kita, mau mengajak atau diajak. Ya, mau mengajak kepada kebenaran, mau diajak kepada kebenaran, atau kita, ya, mau, ya, mengajak kepada kebatilan atau mau diajak kepada kebatilan. Hanya itu pilihannya. Ya. Kalau Imam Ibnu Qayyim rahimahullah taala katakan, ya, berkaitan dengan masalah kesempatan, masalah waktu, ya, yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita, kalau kita tidak gunakan dalam hal-hal yang baik, maka pasti, ya, waktu-waktu tersebut akan terisi dengan perkara-perkara yang buruk. Baik, ikhwas kalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang terakhir, firman Allah Subhanahu wa taala, "Wa ya'buduna min dunillahi ma la yadhurruhum wa la yanfa'uhum wa yaquluna haula'i syufa'auna 'indallah." Dan mereka menyembah selain daripada Allah apa yang tidak dapat mendatangkan kemudaratan kepada mereka dan tidak pula kemanfaatan. Dan mereka berkata, mereka itu adalah pemberi syafaat kepada kami di sisi Allah. Ini bentuk kesyirikan yang dilakukan oleh orang-orang musyrikun, ya, dahulu, dan ini pun di masa kita ini terjadi. Ya. Jamaah sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ya, saya kira ini yang bisa kita bahas pada kesempatan kali ini. Mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semua, dan selalu kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, ya, supaya ditetapkan di atas agama tauhid, di atas sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Selalu berdoa supaya dijauhkan dari, ya, kesyirikan, ya, dijauhkan dari kesyirikan, ya, menyembah selain Allah Subhanahu wa taala. Ya, mungkin saja kita tahu, ya, menyembah kepada selain Allah itu,
ya, kita terjauhkan darinya. Tapi ada satu perkara yang dikhawatirkan oleh Nabi SAW yang beliau ingatkan kita, ya, yaitu asyirku al-asghar, atau dalam redaksi yang lain asyirkul khafi, syirik yang tersembunyi, yaitu ar-riya. Ya, riya dia syirik kecil, tetapi dia adalah dosa besar. Yang Nabi SAW katakan bahwa ya, riya itu, syirik kecil itu lebih halus daripada langkah semut hitam yang berada di tengah malam, gelap gulita di atas batu hitam. Halus sekali, ya, itu riya. Ya, sehingga para sahabat katakan, kalau begitu ya Rasulullah, kita tidak bisa selamat darinya. Ya, apa yang harus kita lakukan supaya selamat, ya, dari riya ini? Karena Nabi ajarkan doa, apa doanya? Allahumma inni a'udzubika an usyrika bika syai'an wa ana a'lamu wa astaghfiruka lima la a'lamu. Sering-sering baca doa itu supaya terhindar dari syirik kecil, ya, dan tentunya juga dari syirik besar. Wallahu a'lam. Apa hukum penguburan jenazah secara COVID? Mana jenazah dikubur menggunakan peti? Itu termasuk tasyabuh. Wallahu a'lam. Kalau memang itu dibutuhkan, ya, sangat dibutuhkan, maka ya, peti itu menjadi lahat baginya. Kalau memang itu sangat darurat, sangat dibutuhkan, ya, maka peti itu menjadi, ya, liang lahat baginya. Ya, wallahu a'lam. Tapi idealnya, ya, tidak menggunakan peti, ya, tapi seperti yang disunnahkan oleh Nabi SAW, yaitu membuat lubang dan ada lahat khusus baginya. Namun dalam kondisi yang sangat darurat, ya, hal seperti itu, ya, bisa digunakan. Sebagaimana kaidah yang menyebutkan idza dhaqa ittasa'a wa idza tasa'a dhaqa. Ya, ada kaidah yang menyebutkan kalau kondisi itu sangat sulit, maka hukum di situ menjadi luas, ya. Tapi kalau kondisi itu mudah, maka hukum menjadi ketat. Bisa dipahami? Nah, kira-kira prakteknya seperti itu, ya. Kalau memang ini sangat darurat sekali, tidak boleh kita buka dia, ya, ini bisa menyebarkan mudarat yang lebih besar, ya, harus pakai seperti ini, ya, maka yang seperti itu dibolehkan, ya. Ya, karena kondisi yang sangat terdesak. Tapi kalau tidak ada, ya tidak boleh. Ya, kembali kepada hukum asal. Wallahu a'lam. Ada yang lain? Fadhal, silakan. Bagaimana dengan orang yang seperti ini? Apakah termasuk juga melaksanakan hukum batal Islam? Baik. Bagaimana dengan orang yang menyebut nama Allah sekedar untuk memberikan kita tahu itu Pulau Jawa kan ada yang menyebut Jawa. Apa usulnya? Baik. Ya. Wallahu alam, secara umum bahwa meyakini ada penjaga, ada pengatur alam semesta selain Allah Subhanahu wa taala, maka itu adalah bentuk kesyirikan. Ya, meyakini ada yang mengatur alam semesta ini, ada yang menjaga, ya, alam semesta ini, ya, atau daerah-daerah tertentu. Kenapa daerah kita ini aman? Karena di titik 4 ini ada Jo dan seterusnya, ya, yang menjaganya, ya, selain daripada Allah Subhanahu wa taala, maka itu adalah keyakinan, ya, kesyirikan. Kalau kemudian kita mendengar dari kerabat kita mengatakan demikian, tegur dia, ya, yang menjaga kita ini adalah Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada makhluk-makhluk itu yang menjaganya. Antum sudah sampaikan, hujjah sudah ditegakkan, dan dia masih tetap berkeyakinan seperti itu, maka serahkan urusannya kepada Allah.
Ya, serahkan urusannya kepada Allah, dan kita tetap berpegang bahwa keyakinan seperti itu adalah keyakinan syirkiyah. Ya, wallahu a'lam. Kemudian untuk istilah Gusti Allah, ya, ini penggunaan kata seperti ini kembali kepada maksud, ya. Apa yang dimaksud dengan ucapan Gusti Allah di sebagian suku kan, ya? Yang dimaksudnya Allah yang Maha Esa misalnya, ya, tidak jadi masalah. Ya, kadang di Sunda juga, ya, oh Gusti, ya. Nah, apa yang dimaksud dengan, siapa yang kamu maksud dengan Gusti ini? Allah. Seperti itu, kembali kepada tujuan daripada ucapan tersebut. Ya, Allahu a'lam. Walaupun lebih utama bagi kita untuk menghindari, ya, kata-kata tersebut yang ada keserupaan dengan ucapan-ucapan dari luar Islam. Wallahu a'lam. Baik. Cukup? Sekarang kita akhiri dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.